مرحبا أهلا وسهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun saat ini kita lakukan secara online. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melakukan pembelajaran tentang ilmu fikih atau ilmu usul fikih untuk kelas 8 madrasah tsanawiyah. Sebelum kita lanjut lebih jauh mempelajari tentang usul fikih ini, terlebih dahulu kita ingin mengetahui apa itu ilmu usul fikih. Kita ingin mengetahui arti dari ilmu usul fikih itu sendiri, seperti atau sebagaimana ilmu-ilmu yang lain yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena ini adalah pertemuan pertama untuk ilmu usul fikih, kita harus mengetahui dulu apa artinya, apa arti dari nama ilmu ini, nama mata pelajaran ini. Kalau dalam pembelajaran yang lain, misalnya dalam ilmu tauhid, kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kita sudah menjelaskan makna dari kata ilmu. Jadi ilmu fikih ini atau ilmu usul fikih itu terdiri dari 3 kata. Jadi kita bisa menyebutnya ilmu usul fikih, kita juga bisa menyebutkan usul fikih. Karena kalau ilmu fikih itu lain lagi. Jadi antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih itu beda. Ada masing-masing punya pembahasan. Nah, yang kita pelajari ini adalah ilmu usul fikih atau singkatannya usul fikih. Nah, jadi berasal dari 2 kata. Kalau usul fikih itu 2 kata ya. Kita sudah bahas ilmunya, kita sudah bahas arti kata ilmu. Sebagaimana dalam pelajaran lain dari kata alima ya'lamu ilman. Alima mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, ilman pengetahuan atau ilmun, ilmu. Itu maknanya, sebuah pengetahuan. Kalau orang yang tahu namanya alimun, orang yang mengetahui, alim. Kemudian orang yang belajar, mencari pengetahuan, ingin mengetahui namanya muta'allim. Muta'allim dari kata ta'allama. Jadi kita bahas sekarang adalah makna atau arti dari usul fikih itu. Yang pertama usulun atau al-usul. Al-usul itu merupakan kata jamak. Dalam bahasa Arab itu ada istilah jamak, kemudian mufrad. Kalau mufrad itu satu, jamak itu banyak. Jadi al-usul itu jamak dari kata aslun. Aslun, jamak dari kata aslun. Lalu apa arti dari kata aslun itu atau usulun? Aslun itu artinya dalam bahasa Arab bisa berarti asal, kemudian dasar, bisa juga berarti pokok. Pokok. Nah, sebagaimana sesuatu itu punya asal, punya pokok, punya dasar. Sebagaimana pohon itu pohon yang besar, kemudian memiliki daun-daun yang rindang, yang banyak, ranting, itu dia memiliki pokok, memiliki akar. Itu namanya aslun atau usulun. Itu yang pertama, makna dari kata usul atau al-aslu.
Kemudian yang kedua, makna atau arti secara bahasa dari kata al-fiqhu atau fikhi. Itu dalam bahasa Arab berarti fahmun, pemahaman. Fikhun itu berarti fahmun, pemahaman. Pemahaman secara mendalam. Pemahaman secara mendalam. Jadi tidak sekedar dimengerti atau tidak sekedar difahami saja. Jadi sesuatu tidak sekedar dimengerti atau difahami, tetapi dia menjadi fakhun atau fikih, sebuah pemahaman yang sangat mendalam. Itu namanya al-fikhu, fikhi. Sebagaimana dalam sebuah doa sering kita berdoa, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna. Dari kata faqih itu berarti pahamkan atau buatlah aku ya Allah, jadikanlah aku orang yang faham dalam agama, atau fahamkanlah aku. Maksud di sini adalah bukan sekedar mengerti atau memahami, tapi difaham atau dimengerti secara mendalam apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari. Itu arti dari kata fikhun, berasal atau berarti fahmun dalam bahasa Arab. Baik, karena ilmu usul fikih ini adalah merupakan cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama, maka dia tentu membahas tentang syariat atau hukum-hukum dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa sumber hukum syariat itu adalah dua. Kalau bukan Al-Quran, maka syariat atau hukum-hukum Islam itu diambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu di sini untuk mengetahui cara atau istinbat atau dalil-dalil dasar-dasar hukum yang diambil dalam Al-Quran dan hadis itu menggunakan kaidah-kaidah, menggunakan pengetahuan, menggunakan cara-cara tertentu. Nah, inilah yang dibahas dalam usul fikih itu. Jadi usul fikih itu ilmu tentang dalil-dalil atau dasar-dasar atau cara-cara seorang faqih, orang yang faham, orang yang mengkaji sebuah ilmu, sebuah hukum, cara-cara, ilmu tentang cara-cara itu, ilmu tentang kaidah-kaidah atau cara-cara seorang ulama, seorang faqih, ahli fikih dalam mengistinbatkan sebuah hukum, dalam mencari atau mengambil sebuah dalil-dalil hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dasar-dasar hukum yang lain. Itu makna dari ilmu usul fikih itu. Nah, jadi secara sederhananya ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang berkaitan tentang dalil-dalil hukum atau dalil-dalil syara', kemudian cara mengambil atau mengistinbat, mengambil faedah atau mengambil hukum atau mengambil sebuah ketetapan hukum dari dalil-dalil yang dibahas tadi. Dan juga ilmu yang mempelajari tentang keadaan orang-orang yang mengambil dalil itu, orang-orang yang mengkaji fikih atau mengkaji hukum-hukum itu. Nah, secara sederhananya seperti itu, ilmu tentang dalil-dalil hukum, kemudian tentang tata cara mengambil hukum dari dalil-dalil itu, dan ilmu tentang orang atau ulama, kriteria ulama atau ahli fikih yang mengistinbatkan hukum tersebut dalam sumber-sumber hukum, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta sumber hukum yang lain. Yang perlu kalian ketahui, tekankan di sini, bahwa ilmu usul fikih itu dalil-dalilnya yang dibahas itu adalah dalil-dalil umum, secara umum. Misalnya dalil tentang larangan terhadap sesuatu, hukum, bagaimana hukumnya. Jadi kita bahas dalilnya dalam Al-Quran, hadis, ada dalilnya, kita bahas apa dalilnya,
tentang larangan misalnya larangan meminum khamar. Lalu kita ketahui apa hukumnya. Itu yang kita bahas dalam ilmu usul fikih itu. Juga misalnya contoh yang lain tentang perintah. Apa perintahnya? Apa bunyi di dalam hadis, di dalam Al-Quran tentang perintah melaksanakan sholat? Apa dalilnya? Lalu kita ketahui bagaimana hukumnya. Kalau yang pertama tadi, misalnya larangan tentang larangan, itu ada kaidahnya, kaidah dalam namanya. Ini juga dibahas dalam usul fikih, kaidah usul. Jadi ketika ada larangan di dalam Al-Quran tentang sesuatu itu, kemudian tidak ada yang membolehkan yang lain, tidak ada dalil yang lain yang membolehkan, maka kita ambil kesimpulan bahwa itu hukumnya haram. Sama dengan misalnya perintah. Ada perintah, ketika ada dalam Al-Quran berbunyi tentang perintah mengerjakan sesuatu, itu kita menyimpulkan bahwa itu hukumnya wajib. Atau ada perintah yang lain, perintah yang tidak berarti wajib, itu juga kita ada ilmunya dalam kita bahas dalam ilmu usul fikih. Karena perintah itu kadang perintah itu menegaskan berarti wajib, mewajibkan. Ada juga perintah itu tidak mewajibkan, hanya menganjurkan. Hukumnya namanya sunnah. Larangan juga begitu, ada larangan menegaskan untuk melarang dalam Al-Quran, dilarang, kita dilarang, tetapi itu hanya bermakna larangan. Ada juga perintah yang hanya sebatas bermakna makruh. Makruh artinya tidak berdosa tapi dibenci, maksudnya lebih baik ditinggalkan. Ini yang dibahas di dalam usul fikih itu, dalil-dalil atau dasar-dasar atau cara-cara seorang ulama dalam memahami sebuah dalil, kemudian bisa menghasilkan sebuah kaidah-kaidah hukum, menghasilkan sebuah hukum syariat di dalam agama ini. Kemudian lebih jauh yang dibahas di dalam ilmu usul fikih ini, tadi sudah saya tegaskan, yang pertama bahwa adalah tentang dalil-dalil hukum, dalil-dalil hukum syariat yang menjadi dasar, menjadi asal dari ilmu fikih itu. Di sini lebih jauh lagi kita akan membahas banyak istilah yang dalam usul fikih itu yang dibahas. Ada namanya umum atau al-am, kemudian al-khas yang berarti khusus, kemudian mutlak, muqayyad, kemudian nasikh, mansukh, dan lain-lain sebagainya. Istilah-istilah ini akan kita temukan nanti di dalam pembahasan ilmu usul fikih, karena beberapa istilah ini yang merupakan perangkat atau yang merupakan hal-hal yang harus dipahami oleh seorang ahli fikih, seorang ahli hukum di dalam mengistinbatkan hukum, dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta sumber-sumber hukum yang lain. Karena juga kita akan bahas ada sumber hukum yang lain seperti ijma, qiyas, kemudian istishab, istishan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah tadi secara singkat pengertian ilmu usul fikih, baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Untuk pertemuan pertama kita bahas secara singkat dan tidak perlu terlalu lama dulu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara lebih jauh lagi tentang pembahasan tentang ilmu usul fikih ini. Terakhir, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Bisa disampaikan pada nomor WA yang tertera pada deskripsi video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.